Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi soal ukuran dispersi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Muhammad Habib Lutfi Awaludin dan Muhammad Iqyan Haikal. Apa sih definisi ukuran dispersi itu? Ukuran dispersi atau ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ini menunjukkan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda dengan nilai-nilai pusatnya, yang seringkali diukur dengan rata-rata atau median. Selanjutnya, pentingnya ukuran dispersi. Membantu dalam memahami variasi dalam data, menunjukkan tingkat konsistensi atau ketidakpastian dalam dataset. Berguna dalam analisis statistik untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian varians. Varians adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar dari nilai-nilai rata-ratanya atau mean. Varians memberikan informasi tentang tingkat variasi atau penyebaran data dalam suatu populasi atau sampel. Pentingnya varians. Varians digunakan dalam berbagai analisis statistik, termasuk analisis regresi, analisis varians atau ANOVA, dan dalam pengujian hipotesis. Ini membantu peneliti dan analis untuk memahami sebaran data dan membuat inferensi tentang populasi berdasarkan sampel. Berikut ini adalah rumus dari varians. Jika data tidak berkelompok, maka menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2 per N, atau S pangkat 2 sama dengan sigma XI pangkat 2 per N dikurangi dalam kurung sigma XI per N pangkat 2. Jika data berkelompok, menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi dikurangi X bar pangkat 2 per N, atau S pangkat 2 sama dengan sigma Fi kali Xi pangkat 2 per N dikurangi dalam kurung sigma Fi kali Xi per N pangkat 2. Standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi atau penyebaran nilai-nilai dalam suatu kumpulan data dari rata-rata mean. Standar deviasi memberikan informasi tentang seberapa jauh nilai-nilai individu dalam dataset menyimpang dari nilai rata-rata. Berikut adalah fungsi standar deviasi. Pertama, mengukur variabilitas data. Standar deviasi memberikan informasi tentang seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu dataset menyimpang dari rata-rata mean. Semakin besar standar deviasi, semakin besar variabilitas atau penyebaran data. Yang kedua, menentukan konsistensi. Dalam konteks pengukuran kinerja atau hasil, standar deviasi dapat digunakan untuk menilai konsistensi. Data dengan standar deviasi rendah menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut cenderung dekat dengan rata-rata, sedangkan standar deviasi tinggi menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut lebih tersebar. Yang ketiga, membantu dalam analisis risiko. Dalam bidang keuangan dan investasi, standar deviasi sering digunakan untuk mengukur risiko. Sebuah investasi dengan standar deviasi tinggi dianggap lebih berisiko karena fluktuasi harga yang lebih besar. Sedangkan investasi dengan standar deviasi rendah dianggap lebih stabil. Yang keempat, menentukan interval kepercayaan. Standar deviasi digunakan dalam perhitungan interval kepercayaan dan pengujian hipotesis. Ini membantu dalam menentukan seberapa akurat estimasi rata-rata dari populasi berdasarkan sampel yang diambil. Berikut adalah jenis-jenis standar deviasi. 1. Standar deviasi populasi adalah standar deviasi yang dihitung untuk seluruh populasi. Digunakan ketika data yang dianalisis mencakup semua anggota dari populasi yang dimaksud.
kedua, standar deviasi sampel adalah standar deviasi yang dihitung dari sampel data, bukan dari seluruh populasi. Digunakan ketika hanya sebagian data yang tersedia untuk analisis. 3. Standar deviasi tertimbang adalah standar deviasi yang dihitung dengan mempertimbangkan bobot dari setiap nilai dalam data, berguna ketika beberapa nilai lebih penting daripada yang lain. Berikut adalah rumus standar deviasi. Yang pertama, data tidak berkelompok. DS sama dengan akar sigma dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2 per N, atau DS sama dengan akar sigma XI pangkat 2 per N dikurangi dalam kurung sigma XI per N pangkat 2. Yang kedua, data berkelompok. DS sama dengan akar sigma FI dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2 per N, atau DS sama dengan akar sigma FI kali XI pangkat 2 per N dikurangi dalam kurung sigma FI kali XI per N pangkat 2. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nilai interval 20 sampai 23, frekuensi 8. Nilai interval 24 sampai 27, frekuensi 11. Nilai interval 28 sampai 31, frekuensi 11. Nilai interval 32 sampai 35, frekuensi 10. Nilai interval 36 sampai 39, frekuensi 6. Nilai interval 40 sampai 43, frekuensi 3. Nilai interval 44 sampai 47, frekuensi 1. Jika di total frekuensinya adalah 50. Kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan menghitung XI. XI-nya 21,5 yang diperoleh dari 20 ditambah 23 sama dengan 43 dibagi 2. Yang kedua, 24 ditambah 27 sama dengan 51 dibagi 2, maka hasilnya 25,5. Begitupun sampai berikutnya. Yang kedua, menghitung frekuensi kali nilai, yaitu 8 dikali 21,5 sama dengan 172. Yang kedua, frekuensi 11 dikali nilai 25,5 sama dengan 280,5. Begitupun seterusnya hingga 45,5, dan jika ditotal keseluruhannya adalah 1507. Yang ketiga adalah menghitung XI dikurangi mean. Nah, meannya itu 1507 dibagi 50 sama dengan 30,14. Yang pertama, 21,5 dikurangi 30,14, maka hasilnya min 8,64. Yang kedua, 25,5 dikurangi 30,14 sama dengan min 14,64. Begitupun seterusnya. Yang keempat, menghitung dalam kurung XI dikurangi mean pangkat 2. 74,6496 itu diperoleh dari 21,5 dikurangi 30,14 lalu dipangkat 2. Selanjutnya 25,5 dikurangi 30,14 dipangkat 2, maka hasilnya 21,5296. Yang terakhir, menghitung FI kali dalam kurung XI dikurangi mean pangkat 2.
597,1968 itu diperoleh dari 21,5 dikurangi 30,14 sama dengan min 8,64 dikali frekuensi 8. Begitupun seterusnya hingga total keseluruhannya adalah 1899,52. Selanjutnya kita akan menghitung variannya, yaitu S pangkat 2 sama dengan 1899,52 dibagi 50 sama dengan 37,994. Yang kedua, menghitung standar deviasinya. DS sama dengan akar 37,994 sama dengan 6,164. Lanjut, ini adalah rumus Mean. Mean sama dengan X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. X bar sama dengan 1507 dibagi 50 sama dengan 30,14. Kita lanjut ke latihan soal. Nilai Xi 20 sampai 23, frekuensi 10. 24 sampai 27, frekuensi 3. 28 sampai 31, frekuensi 10. 32 sampai 35, frekuensi 10. 36 sampai 39, frekuensi 5. 40 sampai 43, frekuensi 10. 44 sampai 47, frekuensi 2. Frekuensi di total keseluruhannya adalah 50. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, Xi. Xi adalah 21,5 yang diperoleh dari 20 tambah 23 sama dengan 43 dibagi 2. Selanjutnya, 25,5 yang diperoleh dari 24 tambah 27 sama dengan 51 dibagi 2. Begitupun seterusnya. Yang ketiga, menghitung Fi kali Xi, yaitu frekuensi kali nilai. Yang pertama, 215 diperoleh dari frekuensi 10 kali 21,5. Yang kedua, 76,5 diperoleh dari frekuensi 3 kali 25,5. Dan seterusnya. Selanjutnya menghitung Xi dikurangi Mean. Yang pertama, min 10,8 diperoleh dari 21,5 dikurangi 32,3. Yang kedua, min 6,8 diperoleh dari 25,5 dikurangi 32,3. Dan seterusnya. Selanjutnya, menghitung dalam kurung Xi dikurangi Mean pangkat 2. 116,4 diperoleh dari 21,5 dikurangi 32,3 di pangkat 2. Yang kedua, 46,24 diperoleh dari 25,5 dikurangi 32,3 di pangkat 2. Dan seterusnya. Berikutnya menghitung Fi kali dalam kurung Xi dikurangi Mean pangkat 2. 1166,4 itu diperoleh dari frekuensi 10 dikali dalam kurung min 10,8 pangkat 2. Yang kedua, 138
4,72 diperoleh dari frekuensi 3 dikali dalam kurung min 6,8 di pangkat 2. Begitupun seterusnya. Dan total keseluruhannya adalah 2728. Lanjut, kita akan menghitung varians. S pangkat 2 sama dengan 2728 dibagi 50 sama dengan 54,56. Yang kedua, menghitung standar deviasi. DS sama dengan akar 54,56 sama dengan 7,386. Selanjutnya, ini adalah rumus dari Mean. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. X bar sama dengan 1615 dibagi 50 sama dengan 32,3. Sekian dari video presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.